Ready? Oh, ready. Ready? 30 menit. Record. Action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar? Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Baik sahabat Junti, senang sekali saya Deti Haryati akan menemani podcast kita kali ini, Junti SMK Negeri 1 Banjar. Sahabat Junti, OTW gaskeun luar biasa. Ya. Baik Pak Dede, ya alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga, dan tentunya saya berbincang dengan dalam podcast kali ini tentunya saya tidak berbicara sendiri ya Pak Dede, tetapi di sini ditemani oleh seorang sosok guru yang sangat luar biasa. Bapak di SMK Negeri 1 Banjar ini termasuk guru yang masih baru atau sudah senior ya Pak ya? Boleh bilang saya masih baru, Bu. Saya masih baru ya. Iya. Bapak memangnya tanggal berapa dan tahun berapa? Pasti kalau tanggal lupa ya Pak ya. Saya masih ingat, Bu. Oh masih ingat, Masya Allah luar biasa. Saya ditugaskan di Tanggal sini berapa? dari tanggal 5 Januari 2021. Tanggal 5 Januari tahun 2021, luar biasa. Dan saya juga masih ingat ya Pak, pada saat Bapak datang ke sini dari daerah Rancah ya Pak ya? Iya, betul. Saya sampai ingat bahwa banyak orang-orang Rancah di SMK Negeri 1 Banjar itu yang sukses Pak. Alhamdulillah, Termasuk Ibu mudah-mudahan ya, Bu. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mudah-mudahan Banjar itu juga doa ya. ya, Bu, ya. Iya, itu doa untuk Bapak ya, sukses selalu di SMK Negeri 1 Banjar. Baik Bapak, kita di sini akan membicarakan atau akan berbincang sebuah proses pembelajaran atau sistem pembelajaran. Ada yang namanya TEPA ya Pak ya. Betul Ya sekali, Bu. ini pokoknya sedang booming terutama di SMK, dan ini merupakan pembelajaran dari pendidikan vokasi ya Pak. Betul sekali, Bu. Kalau tidak salah dulu sebagai apa ya, foundernya itu adalah Bapak Wikan ya Pak Betul, ya. Pak Wikan Oke, sekali. luar biasa, sangat bermanfaat tentunya untuk SMK yang khususnya sudah ada TEPA. Dan juga ada satu lagi nih Pak yang akan kita bincangkan hari ini, tidak hanya TEPA saja, Baik. tapi BLUD. Oh, Wah, BLUD itu BLUD blood bukan pendarahan kan ya Pak ya? bukan. Blood. Badan Layanan Umum Daerah itu. Badan Umum Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah. Daerah. Oke, baik Pak, berarti kita ada dua tema ya Pak. Santai ya Pak ya, kita Siap, akan siap. berbicara 30 menit ke depan, kita jangan bosan ada di tempat ini. Siap Pak? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Baik Pak, mungkin TEPA itu di masyarakat atau juga BLUD tentunya belum familiar semuanya. Nah kali ini, podcast kita kali ini, karena tujuan dari podcast ini adalah memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, memberikan informasi ya Pak ya? Baik, Bu. Betul nggak? Betul, Bu. Iya, Betul. karena kita sekolah pasti akan membutuhkan masyarakat ya Pak, betul nggak? Betul. Oke, nah supaya lebih familiar lagi, coba mungkin dalam kesempatan ini apa sih Pak sebetulnya TEPA atau BLUD itu? Oh, baik, Bu. Mhm. Ini mungkin pemahaman saya, Bu ya. Kalau menurut pemahaman saya, kalau TEPA itu adalah model pembelajaran. Model Di pembelajaran. mana model pembelajaran itu di sana itu pembelajarannya itu diidealkan seperti di industri. Seperti di industri Ya, ya. betul. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu, kita itu tidak di kelas, tapi suasana yang dibangun adalah suasana industri. Suasana industri Betul ya. sekali, Pak? mulai Oke. dari budaya kerjanya, kemudian dari alat kerjanya, itu Iya. memang idealnya adalah standarisasi industri, sehingga nanti produk-produk yang dihasilkan itu adalah produk-produk yang siap pakai sesuai dengan standar industri tadi. Nah, berkaitan dengan yang kedua, yaitu terkait dengan BLUD. BLUD, iya. BLUD ini adalah Badan Layanan Umum Daerah, di mana di sini SMK 1 itu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Iya, dalam. Nah, jadi kalau diibaratkan, kalau menurut saya, TEPA itu adalah mesin produksinya. Mesin produksinya. Kemudian kalau untuk BLD sendiri itu adalah legalitasnya. Jadi ketika kita TEPA itu punya produk, kemudian kita ingin menjualnya, salah satunya adalah dengan ada BLD ini. Oke. Jadi ketika kita melakukan transaksi secara keuangan itu legal secara Itu hukum. legal secara Seperti itu mungkin Bu yang dapat saya gambarkan sedikit. Oke,
Berarti di sini ada keterkaitannya ya sangat erat ya antara TEPA dengan BUD. Betul. Jadi kan kita itu atau TEPA itu menghasilkan sebuah produk seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kebayang dong ya Pak kalau produknya ngumpul ngagunuk di SMK 1 Banjar nggak bisa dikeluarkan kan itu Betul. jadi masalah ya Pak. Betul sekali. Tentunya solusinya adalah dengan BUD maka kita SMK Negeri 1 Banjar bisa menjual gitu ya Pak ya, Betul sekali. tidak melanggar aturan kan Pak? Tidak melanggar Tidak aturan karena melanggar tadi aturan. regulasinya sudah ada. Sudah ada. Selama produk yang kita ciptakan atau hasilkan bisa bersaing di pasaran. Oke, luar biasa. Baik Bapak, mungkin sekolah kita dan tentunya Bapak lebih memahami ya dari visi dan misi dari SMK Negeri 1 Banjar, terutama dari program TEPA ini. Kira-kira visi yang besar gitu ya dari TEPA yang ada di SMK Negeri 1 Banjar ini, kira-kira apa Pak visinya? Untuk TEPA sendiri, untuk TEPA ya Bu ya? Iya, untuk TEPA. TEPA sendiri mungkin tadi dikaitkan lebih kepada bagaimana kita meningkatkan pelayanan. Pelayanan itu adalah hal yang utamanya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan Kemudian salah pelayanan satunya adalah kepada mungkin tadi dengan pembelajaran yang tadi. Oke. Ketika TEPA-nya berjalan, kemudian pembelajarannya bagus, maka mungkin produk yang dihasilkan pun akan sama Akan gitu. sama. Sama bagusnya gitu. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong di SMK Negeri 1 Banjar itu kan kita punya 7 kompetensi keahlian ya Pak Iya. ya. Apa itu semua sudah mempunyai TEPA? Untuk saat ini kebetulan yang sudah Atau memiliki Bapak maaf bisa disebutkan dong, kan masyarakat kita mungkin ada yang belum tahu Iya. Pak ya, jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK itu apa saja Pak Iya. salah satunya? Untuk di SMK 1 Banjar itu memiliki 7 program keahlian, Iya. di mana dari 7 kompetensi itu 6 itu sudah memiliki teaching factory. 6 ya, Ya. Oke. Untuk yang pertama ada tata busana, Tata busana. kemudian ada desain komunikasi visual, Oke. ada broadcasting perfilman, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, Iya. kemudian ada akuntansi, dan juga ada bisnis daring Ada pemasaran. bisnis dan Nah, untuk pemasaran. satu lagi itu memang belum memiliki teaching factory, Oke. yaitu untuk manajemen perkantoran. Oke, berarti jurusan atau kompetensi keahlian manajemen perkantoran. Iya. Nah, ini mungkin bisa menjadi motivasi ya untuk Ibu Kaprodinya dan juga untuk seluruh jurusan MPLB. Mudah-mudahan tahun depan mempersiapkan untuk mengadakan TEPA juga ya. Oke Pak, tadi berarti ada 6. Nah sekarang saya ingin tahu, tadi kan kata Bapak bahwa dengan TEPA ini anak-anak belajar seolah-olah mereka itu ada di industri ya Pak. Nah ada enggak hambatan Bapak terutama atau proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Banjar untuk istilahnya menciptakan seperti tadi budaya kerja, kemudian soft skill yang harus dimiliki. Ada nggak kendala Pak untuk mempersiapkan anak-anak kita siap di dunia industri? Untuk kendala sendiri itu memang sangat ada ya Bu ya. Sangat ada. Mulai dari untuk yang paling mendasar itu adalah alat. Nah, Berarti ke sarana ya Pak iya ya? betul, ke sarana. Sarana itu kan menjadi faktor pendukung ya. Ketika pembelajaran itu ingin dilaksanakan semaksimal mungkin, maka pendukungnya itu juga harus maksimal. Kebetulan untuk di alat kita memang ada beberapa yang memang belum tersedia untuk yang standar industri. Kemudian yang kedua kendalanya adalah untuk bahan praktek, alhamdulillah ya kita masih bisa mengakomodir untuk bahan praktek. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah di pemasaran. Tadi kata Ibu ya, ketika pembelajarannya terus dilakukan produksi, maka kan nanti akan ada hasil produk. Sedangkan produknya itu ketika tidak bisa dikeluarkan itu akan terjadi penumpukan. Itu juga mungkin jadi salah satu strategi tersendiri bagi kami di sekolah itu bagaimana caranya melakukan penjualan tadi. Tapi dengan catatan berarti produk yang dihasilkan itu harus terstandarisasi, kemudian sesuai dengan kebutuhan di pasaran. Oke. Saya note nih Pak, Ya. dengan kendala itu tapi alhamdulillah ya bisa berjalan gitu kan. Berarti upaya terus ya dilakukan. Nah saya note nih Pak, saya garis bawahi tadi. Bagaimana caranya atau ada nggak teknik untuk memasarkan produk? Saya lihat kemarin ada
apa ya, kunjungan misalkan untuk promo gitu ke sekolah-sekolah yang lain ya? Itu merupakan upaya atau gimana Pak? Betul Bu, Oke. itu sebetulnya bagian dari strategi marketing ya. Oke, Jadi bagaimana strategi. di dalam proses bisnis itu ada bagian ujungnya itu adalah bagaimana kita menjual gitu kan. Mhm. Sedangkan ketika kita menjual, kita itu butuh mengenalkan. Mungkin kemarin proses yang dilakukan itu bagaimana kita mengenalkan dulu, Mengenalkan dulu ya, produk ya, mengenalkan Pak. produk kita, mengenalkan layanan kita. Kita tuh di SMK 1 Banjar tuh punya apa saja. Mungkin itulah yang kami lakukan kemarin adalah memperkenalkan. Kemudian strategi berikutnya yang akan kami lakukan, kebetulan kan kita punya bidang keahlian ya, program keahlian Iya. untuk bisnis daring. Mungkin itu akan dicoba untuk dioptimalisasi, di mana nanti untuk kegiatan pembelajarannya kita untuk beberapa TP itu kan memang menghasilkannya produk. Nah, untuk pembelajarannya nanti mudah-mudahan bisa diintegrasikan. Ketika dia bisnis daring, bagaimana caranya produk yang ada di TEPA kita itu bisa dijual langsung. Jadi sekalian dia pembelajaran bagaimana menjual secara daring, dia juga bisa memasarkan produk yang kita miliki. Oke. Ini rahasia umum ya Pak. Iya. Saya mau bocorin nih. Bapak lihat baju yang saya pakai ini. Ini produk anak-anak kita Pak. Luar biasa. Iya, karena kita ketahui bahwa SMK Negeri 1 Banjar merupakan sekolah pusat keunggulan dan salah satu program studinya adalah jurusan Busana. busana. Dan tetap busana alhamdulillah sudah menghasilkan produk yang sangat luar biasa. Ini juga Pak, nih, contoh salah satunya ini adalah fashion atau desain sustainable fashion Pak. Jadi dengan model outer ya Pak ya. Ya. Ini yang saya pakai juga. Dan alhamdulillah merupakan satu kebanggaan pada saat kegiatan KCD Award Provinsi Jawa Barat. Ibu KCD pada saat itu sangat mengapresiasi sekali Luar biasa. bahwa pakaian atau desain yang kita gunakan, karena kita semua pakai pakaian seperti ini Pak. Iya, ini Produk juga busana. mungkin salah satu promosi ya Pak. Ya betul, itu juga salah satu Iya. bagaimana caranya kita memperkenalkan produk kita. Oke, luar biasa. Oke, baik Pak. Wah, ngomong-ngomong ini kita dari tadi sudah banyak berbicara ya. Boleh dong ya Pak, isi dulu oli, isi Oh, dulu boleh, bensin. boleh. Biar kita nggak kehausan ya Pak. Boleh, ya? Bu, sangat Boleh, dibolehkan. Pak. Nah, di sini juga nih ada produk-produk dari Indo Cafe. Kita minum terlebih dahulu ya Pak, biar istirahat. Silakan Bapak mau pilih yang mana Pak Dede? Kalau saya ini pilihnya Indo Cafe Latte. Kenapa pilih kopi? Nah, kebetulan saya suka kopi, Bu. Oke. Biar suka tidak kopi. ngantuk. Enggak ngantuk ya? Iya, Terus itu betul. gimana tuh lambungnya? Tetap sehat? Insya Allah aman, Bu. Oke, Aman. berarti Indo Cafe tetap aman di lambung Iya, ya. betul. Oke, kalau saya sih kayaknya pengennya apa ya? Saya mah ini aja deh, pengen susu. Padahal saya ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Saya milih Neti ya, ini ada produk yang beda juga ya, selain kopi ada susunya, kemudian ada tehnya, Tehnya. dan ini ada apa juga ya Pak ya? Kayaknya ada lemon ya. Nah, Oh iya, dan ini adalah merupakan produk unggulan nih dari Indo Cafe Cappuccino ya, dan ini tentunya sudah banyak di masyarakat. Dan tadi kata Pak Dede ini aman di lambung ya Pak? aman, insya Allah. Aman di lambung. Oke, kita minum dulu ya Pak. Haus nih, boleh ya Pak? Boleh. Oke, siap. OTW gas, sahabat Junti, kami minum dulu. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini terasa banget tehnya. Pak Dede, Ya. kok ada yang berbeda sih? Nah, ini Bu. Kenapa ya saya ini kok polos? Itu Oh. Pak Dede ada SMK Negeri 1-nya ini. Nah, ini Bu ya. Kenapa? Kebetulan untuk yang ini itu adalah hasil produk dari Teaching Factory. Dari Teaching Factory Iya, juga itu. yang ini itu adalah produknya dari kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Luar biasa sahabat Junti, keren ya SMK Negeri 1 Banjar, tepuk tangan dong. Tadi produk-produk kita banyak ya, ada baju, Ya. kemudian dari jurusan tata busana, dari DSBKP, ini MUK ya Pak. Iya, betul, itu ada muku. Kalau boleh tahu ini penjualannya udah sampai ke internasional. Kalau Mungkin ke Jepang gitu.
Mungkin nanti Bu ada alumni yang Ada nanti alumni ketika ya? pemberangkatan bisa dibawakan ini Oke, sebagai good souvenir idea, dari good SMK. Jadi idea. sudah sampai Jepang gitu. Oke, terima kasih. Nah, tadi Pak kita lanjut ya Pak ya. Boleh Bu. Oke, luar biasa. Tadi berarti kan sudah ada 6 kompetensi keahlian yang sudah mempunyai TEPA. Tadi produknya tata busana sudah ya kita perkenalkan, kemudian DKP juga. Nah, Bapak kan Kapropnya PPL. Gini, baik, Bu. produk apa nih Pak yang udah bisa dijual di TEPA-nya sebagai unggulan lah dari TEPA jurusan PPLG apa? Kalau di PPLG sendiri kita itu ada beberapa produksi ya Bu ya. Ya. Memang kita konsennya di software, tapi alhamdulillah kita punya produk unggulan seperti running text. Itu Running Tech. papan informasi Bu. Oke, selamat datang di SMK Negeri 1 Banjar. Iya Pak? Ya betul Bu, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Selain itu kita juga memiliki produk software. Kebetulan softwarenya ini kemarin itu adalah hasil dari karya siswa. Namanya itu layanannya aplikasinya adalah jurnalpkl.id. Jurnal pkl.id. Boleh dong Pak di share ke sahabat-sahabat. Silakan ya Cici? untuk yang lain kalau misalkan mau menggunakan. Jadi saya ceritakan sedikit ya Bu Ya, ya. boleh, silakan. Untuk aplikasi dari jurnal pkl.id ini, dia itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menangani kegiatan PKL. Karena di SMK itu kan ada kegiatan PKL, yang mana kegiatan PKL ini kan jadi salah satu mata pelajaran di semester 6 secara kurikulum merdeka. Nah, di sana di jurnal pkl.id itu dia itu memberikan kemudahan di mana segala sesuatu yang sifatnya jurnal, kalau dulu kan paper ya, kalau sekarang itu kita coba digitalisasi. Jadi kita harus bawa-bawa betul sekali Bu. Nah sekarang kalau sekarang itu didigitalisasi. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita sebagai guru tentunya kan harus membimbing siswa kita. Nah ketika proses pembimbingan itu kita bisa real time. Kalau dulu itu kan misalkan kita mau cek nih anak-anak kita itu hadir ke tempat PKL-nya, kita tuh harus by phone misalkan. Udah hadir belum? Nah, kalau sekarang tidak seperti itu. Ibu itu cukup buka aplikasi ibu, buka tadi aplikasi tadi, login ke aplikasinya, ibu itu bisa cek di situ anak-anaknya absensi atau belum. Bukan hanya itu Bu, absensinya itu udah kita atur. Maksudnya gimana? Jadi itu udah disetkan berdasarkan lokasinya. Jadi anak-anak itu gak bisa ngabsen sembarangan. Jadi ngabsennya itu harus benar-benar di industri yang dia tempat magang. Seperti Bapak dan Ibu guru ya, betul absen sekali. itu kan harus di lokasi sekolah. Gak bisa dong kita sedang di mall, mau absen dulu. Itu tidak bisa. Ya. Anak-anak PKL juga berarti sama seperti itu. Kita radiusnya bisa kita atur berapa radiusnya jaraknya. harus ditetapkan. Nah, kemudian selain itu di sana juga sama tadi kayak tadi fiturnya ada fitur selfie-nya juga. Ada fotonya. Jadi anak-anak itu selfie juga di lokasi tersebut. Jadi nanti nggak bisa dong misalnya Ahmad, tolonglah aku absenin, nggak bisa ya Pak. Harus selfie. Nah, atau minimalnya tadi ibu sebagai pembimbing, mungkin ibu nanti bisa melihat dari kegiatan anak itu bisa dilihat ibu fotonya benar gak? Ini foto si A. Ini benar gak foto si B? Jadi nanti ibu ketahuan, ini mah kamu mah fotonya kemana aja gitu, atau misalkan ini kenapa fotonya gambar rumput misalkan, kan itu tidak sesuai gitu kan, itu bisa dilihat. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan juga nanti ibu untuk memberikan catatan atau refleksi juga buat anak-anaknya. Tolong nanti untuk fotonya ke depan diperbaiki lagi. Kalau itu produk unggulan mungkin dari PPLG luar biasa. Dan tentunya produk itu diciptakan oleh anak-anak juga. Betul ya, sekali itu anak-anak. Berapa persen tuh Pak anak-anak yang sudah menguasai program itu? Dari jurus. Ya, khususnya ini dibuat oleh kelas 12 yang sekarang PKL, betul. Iya. Berapa persen tuh Pak itu anak-anak yang sudah mampu mengaplikasikan atau sudah mampu membuat aplikasi ini gitu maksudnya? Kalau secara kompetensi, ketika anak itu diminta untuk membuat aplikasi, itu mau tidak mau harus semuanya. Harus semuanya. Iya, karena nanti diuji. Kemarin ketika uji kompetensi, mereka itu alhamdulillah sudah dinyatakan kompeten semua. Walaupun tadi mungkin secara kemampuannya ada yang sudah istilahnya mahir, sangat mahir, kemudian hanya ada yang kompeten saja gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara ada gak berapa persen yang sudah sangat mahir dalam pengelolaan, kita memiliki
lebih dari 50% itu mereka sudah mampu menciptakan sendiri. Sudah Gitu. mampu menciptakan sendiri. Oke, luar biasa. Jadi untuk guru pembimbing juga sangat terbantu ya Pak, Betul karena sekali. dulu itu banyak permasalahan, terutama mengenai kehadiran, misalkan ya Betul. baru ketahuan 3 hari atau misalkan bahkan mungkin beberapa hari pada Betul saat kita sekali. kunjungan ya. Betul. Oke, tapi dengan adanya aplikasi ini maka kita bisa ngecek setiap saat ya Pak, Betul sekali. kehadiran anak-anak kita. Oke, luar biasa. Itu PPLG ya. Terus sekarang jurusan yang lain Pak, ayo kita spill jurusan-jurusan yang lain. Oke, untuk jurusan lain, bisa untuk yang di broadcasting perfilman. Iya. Nah, di broadcasting perfilman itu mereka memiliki layanan diantaranya untuk videografi. Nah, misal nih ibu ada kegiatan hajatan. Nah, ibu bisa tuh dari SMK 1 sebagai Sebagai dokumentasinya. dokumentasi. Mulai dari untuk fotografinya, Fotografinya. kemudian videografinya, itu bisa dilakukan Bisa dari SMK 1. dilakukan. Atau misalkan ibu punya rekanan untuk sekolah-sekolah nih yang mau cetak ijazah, foto-foto rapot kayak gitu, Bisa bisa dari SMK 1 Banjar. Bisa dari Sangat SMK bisa. Negeri 1. Caranya Pak? Nah, nanti silakan hubungi kontak person yang ada di SMK 1 Banjar, terutama untuk yang di bagian BLUD-nya. BLUD-nya. Oke. Kemudian untuk yang DKP tadi ya sudah saya Sudah, spill, salah ya. satunya ada Dari MUM. pemasaran Pak. Nah, yang dari betul. pemasaran itu terkait dengan layanan penjualan. Layanan penjualan. Kalau untuk dari busana tadi udah di spill ya. Tadi layanan penjualan sedikit Pak, maaf. Digital marketingnya udah jalan ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan semakin jalan lagi. Ya, oke, luar biasa. Apalagi Pak, tadi yang belum berarti jurusan pemasaran sudah ya Iya, tadi. sudah. Terus tata akuntansi. Untuk akuntansi sendiri, mereka itu memiliki layanan kerjasama di bidang keuangan. Di bidang Jadi, keuangan. itu ada untuk Bank Pipo ya di SMK. Iya. Itu sebagai teaching factory-nya dari jurusan akuntansi. Oke. Luar biasa ya Pak, berarti semua TEPA atau semua jurusan TEPA-nya sudah berjalan ya, dan mudah-mudahan ke depan terus berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, Pak Dede, bagaimana sekolah bisa memastikan ya Pak ya, bahwa produk yang kita hasilkan itu mampu bersaing dengan dunia industri di luar sana. Karena kalau melihat dari waktu juga mungkin kita belum berpengalaman ya Pak, atau misalkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah lebih berkembang, lebih maju, lebih dulu gitu loh Yeah. Pak. Nah bagaimana caranya meyakinkan masyarakat terhadap program unggulan yang ada di TEPA SMK Negeri 1 Banjar ini? Baik. Khususnya di kami ya, Iya, Bu, di jurusan iya. lah. Oke, Saya iya. kalau untuk umum mungkin agak kejauhan. Ini yang saya alami di jurusan. Cara yang pertama memastikannya adalah saya tentunya menggandeng yang lebih kompeten, industri. Industri. Nah, jadi kami Oke. menggandeng industri sebagai mitra kami, di mana nanti industri lah yang melakukan quality control terhadap produk kami. Oke. Nah, berarti Jadi sudah ada industri ada, kita memiliki kemitraan mitra. ya, Ya, oke. jadi mitra kami itu Ya kan biar masyarakat lebih tahu ya, ya Pak. jadi industri itu memastikan bahwa produk kita itu layak untuk dijual, Untuk dijual. gitu mungkin. Mampu bersaing lah ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian untuk di Kalau produk dari- yang lain juga sama, gitu. Sama. Di jurusan yang lain juga sama. Dari harga mungkin Pak, Nah. kalau kelebihannya Untuk harga, kita lebih murah tapi nggak murahan dong. iya seperti itu. Untuk harga Iya. sebetulnya Bu bisa dikomunikasikan. Iya. Kayak misalkan untuk yang di kami di jurusan itu kan bisa dikomunikasikan tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Oke. Karena kan setiap produk yang diminta atau request order yang diminta itu kan biasanya disesuaikan juga kebutuhannya mau seperti apa. Kebutuhannya seperti apa. Nah, nanti kan bisa negosiasi untuk harga dan sebagainya. Walaupun kita udah punya standarisasi harga tersendiri gitu kan, tapi untuk beberapa produk mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Oke Pak, saya mau kembali lagi ke tadi program PKL ya, atau misalnya alumni. Ada tidak cerita yang menarik gitu ya, dari perusahaan atau dari industri atau dari lembaga kemitraan di mana anak-anak kita bisa praktek di sana. Misalnya nih, ada yang langsung nih, wah ini keren nih dari jurusan SMK Negeri 1 Banjar, oke nanti ditarik untuk kerja di perusahaan itu tersebut. Ada nggak Pak? Baik. Karena kan kalau TEPA itu tadi seperti kata Bapak bilang bahwa di TEPA itu seolah-olah anak itu berada di sebuah perusahaan, jadi mungkin dia sudah kompeten. Gimana Pak, ada nggak cerita yang menarik gitu, yang apa sih ya bisa langsung gitu direkrut oleh perusahaan? Baik Bu.
sebetulnya begini, saya pernah mengalami kejadiannya tahun 2025 kebetulan. 2000. Ah, itu baru ya? Iya, baru kemarin. Jadi kita tuh ada uji kompetensi keahlian. Nah, ketika uji kompetensi keahlian ini ada 2 peserta terbaik. Nah, ketika 2 peserta terbaik ini itu memiliki 2 karakter. Ini industri yang berbicara sebagai penguji. Bukan Bapak kan? Iya. Ini kata industri Kata ya. industrinya. Real. Jadi industri itu membicarakan 2 anak ini. Karakternya berbeda. Yang satu dia menempatkan dirinya sebagai pekerja. Yang satu dia menempatkan dirinya sebagai pengusaha. Oke. Nah, maksudnya gimana? Yang satu tuh bikin software buat orang lain, tapi kalau yang satunya lagi dia bikin software layanan yang bisa dijual ke orang lain. Yang bisa dijual ke orang lain. Jadi sebagai pengusahanya. Pengusahanya. Nah, pada waktu itu perusahaannya itu mau rekrut dua-duanya. Ditawarilah mereka program magang. Waktu itu sekitar bulan puasa ya, Bu ya. Iya. Nah, sok silakan magang sama saya di sini. Nah, nanti selama di sini kita punya mes, tinggal di sini. Kesempatannya luar biasa. Sampai saya punya anaknya, mau gak kamu magang di sini sambil nunggu kelulusan? Boleh Pak, mau, sok datang ke Tasik. Belum dapat ijazah, belum dapat kelulusan, tapi udah ditawari sama industri. Ditawari. Luar biasa, luar biasa. Sampai saya gak ada ongkos, ya udah saya ongkosin berangkat aja dulu. Masya Allah lah, Bapak memang seorang Bapak yang luar biasa ya Pak, Masya Allah. Tapi ada permasalahan. Apa Pak? Permasalahannya ada di mentaliti anaknya. Nah, iya oke. Bagaimana mentaliti anak-anak kita Pak? Setelah dia magang, mungkin ya tadi, ini pekerjaan buat saya ya. PR ya Pak? PR untuk jadi, kita. Jadi ketika dia sudah magang di pertengahan, yang namanya industri kan ada due date ya. Due date, betul. Ada due date. Asli itu. Ketika due date-nya itu tidak bisa dikerjakan dan terus mungkin ditagih gitu ya. Itu jadi tekanan tersendiri bagi dia. Yang pada akhirnya ketika proses finalisasi terakhir, dianya malah gak sanggup gitu kan. Luar biasa. Padahal kesempatannya udah ada, peluangnya udah ada, industrinya mau. Karena mungkin industri juga lihat kualitas yang dia miliki. Tapi akhirnya seperti itu Bu ceritanya. Oke Pak, berarti kalau boleh saya ambil benang merahnya, boleh saya simpulkan, tidak cukup keterampilan aja kan Betul Pak? sekali. Supaya anak itu bisa diterima di masyarakat, bisa kompeten di industri, tapi soft skill-nya juga ya Betul Pak, sekali. berarti di situ. Resiliensinya mungkin yang harus terus dikembangkan. Betul sekali. Oke Pak Dede, luar biasa. Kita ternyata sudah hampir 30 menit ya kita berbincang di sini. Dan pada podcast kali ini kita tadi sudah jelas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di SMK Negeri 1 Banjar ini ada proses pembelajaran namanya Teaching Factory ya. Berarti anak-anak kita kompeten dong, bisa apa Pak? Bisa bersaing ya. Bisa. Berarti sangat bisa. Dan harapannya Pak dari proses pembelajaran Teaching Factory yang sudah tadi Bapak jelaskan, harapan kedepannya harus seperti apa? Yang pertama mungkin ya harapan saya adalah adanya peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas pembelajaran. Ketika kualitas pembelajarannya meningkat, berarti kan nanti akan beroptimalisasi kepada kualitas lulusan. Nah, ketika kualitas lulusannya bagus, bisa diterima di dunia kerja, harapan berikutnya adalah kepuasan dunia kerja. Kepuasan dunia kerja. Jadi dunia kerja itu puas atas alumni-alumni yang dikeluarkan dari SMK 1 Banjar. Kan mungkin itu dari kualitas pembelajaran juga yang meningkat. Sehingga ketika kualitas pembelajaran meningkat, produknya meningkat, nah nanti pemasaran juga meningkat. Otomatis omset kita juga akan meningkat gitu kan. Jadi nanti itu akan berkorelasi ya, kualitas pembelajaran meningkat, alumninya dapat diterima industri, kepuasan industrinya ada, termasuk dengan omset penjualannya. Omset penjualannya yang harapannya kita berbicara harapan. Kan kita tidak terlepas dari sebuah harapan, sebuah mimpi. Boleh dong kita punya mimpi, asal jangan mimpi kali ya, gitu kan ya Pak. Nah, oke Pak, berarti untuk menciptakan atau untuk menggapai harapan-harapan yang tadi, seperti yang tadi Bapak sampaikan, PR kita ya Pak, bagaimana membiasakan anak-anak kita mempunyai budaya kerja yang tinggi, kemudian mempunyai resiliensi juga ya Pak ya. Oke Pak Dede, terima kasih. Mungkin podcast ini adalah podcast yang pertama mungkin ya untuk kita, dan mudah-mudahan nanti podcast Junti. Nah Bapak Junti, tahu Bapak Junti? Tahu, makan?
Oh, Mama gas kan ya, Pak? Siap. Nanti dulu. Di sini kita sampaikan nih kepada sahabat-sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar, tentunya punya makna. Yang pertama itu jujur, Pak. Bapak butuh nggak kejujuran? Pasti menurut dong, Bapak? pasti. Betul. Itu merupakan soft skill ya, Pak ya? Iya, betul. Jujur. Kemudian yang kedua, inovatif, Pak. Jadi Junti itu bukan rumah makan, Pak, KD, Pak Dede, tapi kita tetap nanti gas ya. Oke. Junti itu adalah jujur dan inovatif. Oke, luar biasa Pak Dede. Terima kasih atas keluangan waktunya. Kita bisa berbincang di sini dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada masyarakat. Dan satu hal lagi nih notnya, pesan ya. Oh, iya. Karena di sini di SMK Negeri 1 Banjar, Bapak dan Ibu banyak sekali produk-produk yang memang bisa bersaing dengan masyarakat dan tentunya harganya murah tapi tidak murahan ya. Iya. Baik, itu saja mungkin Pak atau Siap. closing statementnya. Ada satu lagi boleh, silahkan, masih ada waktu. Cukup aja. Oh, cukup saja ya. Yang jelas tadi semangat untuk SMK Negeri 1 Luar Banjar biasa. ya. Tepuk tangan dulu dong Pak. Oke, kita kembali lagi di depan kita nih Pak Dede. Bukan berarti kita harus minum semua ya. Iya. Oh, ini diminum semua Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, cekap ya Pak. Nah, tapi sahabat-sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar, pada kesempatan kali ini kita juga bekerja sama dan menjadi sponsor dari Indo Cafe. Dan salah satunya jangan lupa ini ada sebuah produk unggulan dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dede, minumnya juga aman ya Pak ya, Aman, tapi aman, nggak aman. sakit lambung, tapi tetap ya jangan terlalu kebanyakan. Kalau misalnya ada yang tidak suka kopi, ada sukanya misalnya tea seperti saya sangat suka tea karena tea katanya untuk kita menjadi awet muda, bisa menjadi pilihan dari Indo Cafe juga. Namanya ini apa ya? Milk tea ya. Kemudian juga ada ini lemon tea ya, sahabat-sahabat. Kan sekarang itu katanya kita tubuh kita itu sangat membutuhkan vitamin C dan tentunya di sini ada vitamin C-nya ya, tidak hanya sekedar minum, tapi kita juga minum harus yang sehat-sehat ya. Ini juga ada matcha ya, ada matcha latte, matcha latte atau matcha latte, matcha latte ya. Jadi banyak pilihan. Sahabat-sahabat silahkan nanti boleh mencoba produk-produk dari Indo Cafe. Baik semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di podcast berikutnya dengan materi yang tentunya banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih dari SMK Negeri 1 Banjar. Sahabat Junti, OTW gas. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,